banyak sekali nih Ki. Ya, sudah Enten banyak. Aldi, Ya, silakan ada dibuka dulu. Ainin, Ah, ah. Fahrel, dan juga Zafa. Nanti teman-teman juga dipersilahkan loh ya, Oh nanti ada sesi iya, tanya jawab. betul. Barangkali ada yang ingin menanggapi, menyampaikan pendapatnya sendiri, silahkan. Jangan sungkan-sungkan nanti. Siap. Dipersilahkan oleh Pak Nain. Ya. Baik, Sajida, terima kasih. Ini nanti mekanisme tanya jawabnya itu langsung raise hand atau memang ada sesi tersendiri? Nanti untuk sesi tanya jawabnya itu berada di akhir Ibu. Nanti yang mau bertanya atau yang mau menanggapi dipersilakan untuk raise hand, on cam dan juga on audionya. Oke. Terima kasih Sajida. Selamat bertugas. Ayo dimulai Sajida, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini saya akan melakukan diseminasi sebagai bentuk penugasan calon guru penggerak angkatan 9 dengan tema disiplin positif. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Budiono selaku Kepala SMA Negeri 2 Jombang yang memfasilitasi kami untuk berpartisipasi dalam pendidikan calon guru penggerak. Begitu juga kepada teman-teman keluarga besar SMA Negeri 2 Jombang yang juga mendukung khidmat kami melalui pendidikan guru penggerak. Pada malam hari ini saya akan melakukan diseminasi dengan cara virtual. Kami akan menyampaikannya dengan model talk show melibatkan guru murid SMA Negeri 2 Jombang dan umum. Oleh karena itulah maka yuk kita bareng-bareng mengikuti talk show virtual ini. Silakan Sajida. Iya Bapak, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi Pak Nain Selamat dan malam. juga teman-teman yang sudah berkumpul dalam talk show virtual di Jimit kali ini. Tidak hanya Apa teman-teman kabar Pak Sajida. Nain? Alhamdulillah. Tidak hanya teman-teman Sajida, di sini ada ibu bapak dewan guru juga. Masya Allah. Okay. Selamat malam Bapak Ibu Guru yang sudah bergabung pada talk show virtual kali ini. Dan juga mungkin ada beberapa teman saya dari Mantiga yang sudah hadir dalam talk show virtual pada hari ini. Iya. Teman-teman dan juga Bapak Ibu Guru, adanya talk show hari ini untuk menambah pengetahuan kita, menambah wawasan kita, terutama mengenai diseminasi budaya positif di SMA Negeri 2 Jombang. Nah, Pak Nain, sebenarnya judul kita pada talk show hari ini tuh mungkin masih banyak anak-anak yang agak asing dengan judulnya. Iya. Apa sih Pak diseminasi budaya positif itu Pak? Yang dimaksud mungkin Pak Nain. Ya, yang dimaksud dengan diseminasi itu adalah ceritanya kan begini. Saya habis mendapatkan materi pelatihan pendidikan guru penggerak. Kemudian materi itu harus ditularkan, disosialisasikan, ditularkan kepada khalayak khususnya di SMA Negeri 2 Jombang. Maka itu namanya diseminasi. Ya. Nah, materi yang saya diseminasikan itu adalah modul tentang budaya positif, positif culture di sekolah, seperti itu. Itulah yang dimaksud dengan diseminasi. Jadi saya ibaratnya itu menjadi corong bagi para tentor, para instruktur, fasilitator yang menyampaikan materi itu, sehingga tidak hanya saya yang menerimanya, tapi juga bisa diterima dan dipahami oleh semua keluarga besar SMA Negeri 2 Jombang. Lebih-lebih SMA Negeri 2 Jombang kan sekolah penggerak di Jombang. Demikian, Sajida. Oke Bapak, Masya Allah. Tapi kenapa sih Pak kok milih judulnya itu diseminasi budaya positif? Selain karena materi, apa emang budaya positif ini menjadi suatu yang penting pada saat ini Bapak? Iya,
Satu memang karena ini tuntutan materi. Karena ini kan memang bagian dari tugas gitu ya. Ya, kalau saya tugasnya itu melibatkan teman-teman guru, saya itu pakai PKW. Ya, pakai PKW. Bapak Ibu di guru mungkin sudah capek gitu. Tapi kalau melibatkan murid-murid saya senang. Saya ingin memberikan ngajangi ombok kepada kalian untuk seperti Sajida menjadi host, teman-teman yang lainnya menjadi penanggap. Itu kan saya senang. Ya, siapa tahu nanti Sajida bisa menjadi seperti Najwa Shihab. Wah, yang memandu Oh, acara Mata Najwa. Nah, seperti itu. Itu jadi adalah tuntutan tugas calon guru penggerak. Selain itu juga konteks budaya positif itu memang penting karena memang hari ini semangat kita kan semangat humanis. Bagaimana menjalankan praktek edukasi dalam sekolah itu tetap memperhatikan sisi-sisi manusiawi. Ya, jadi pendekatan terkait dengan ketertiban, tata tertib, peraturan, bahkan sampai pada eh, apa ya sanksi itu pada kesempatan kali ini atau pada era sekarang ini yang diharapkan adalah sisi humanisnya. Makanya yang dikehendaki adalah budaya positif. Budaya positif itu nanti adalah munculnya dari mengupayakan kesadaran intrinsik, kesadaran dari dalam diri keluarga besar di sekolah tersebut. Itu. nggih Bapak. Tapi kesadaran diri itu kok rasanya itu susah gitu dibicarakannya. Karena masih banyak gitu ya, Nah, siswa itu yang kurang sadar walaupun sudah berkali-kali diingatkan dengan cara apapun, rasanya masih susah itu Bapak. Itu iya iya gimana iya. gitu Pak? Nggih? Ya inilah tugasnya guru, tugasnya keluarga besar sekolah itu untuk kemudian mengupayakan sisi edukasi yang humanis, gitu ya. Ya tentunya, nah melalui proses edukasi yang dijalani oleh guru, itulah nanti kemudian diterapkan di sekolah. Ini. Oh ya Sajida, kayaknya obrolan kita kan belum dibuka. Silakan dibuka dulu dong. Sapa audien, dibuka dulu. Nggih. Eh, eh, eh. Sampun banyak sekali nih Ki. Ya sudah Enten banyak. Aldi, Ya, nggih. silakan Ada dibuka dulu. Ainin, Eh, eh. Fahrel, dan juga Zafa. Nanti teman-teman juga dipersilahkan loh ya. Oh Nanti ada iya, sesi tanya jawab. betul. Barangkali ada yang ingin menanggapi, menyampaikan pendapatnya sendiri. Silahkan. Jangan sungkan-sungkan nanti. Siap. Dipersilahkan oleh Pak Naid. Ya. Baik, Sajida, terima kasih. Ini nanti mekanisme tanya jawabnya itu langsung raise hand atau memang ada sesi tersendiri? Nanti untuk sesi tanya jawabnya itu berada di akhir Ibu. Nanti yang mau bertanya atau yang mau menanggapi dipersilakan untuk raise hand, on cam dan juga on audionya. Oke. Terima kasih Sajida. Selamat bertugas. Ayo dimulai Sajida, silakan. Nggih. Nggih, Bapak. Mengenai budaya positif ya, Pak ya. Nilai-nilai budaya positif itu apa saja sih, Pak? Dan kenapa? Kenapa budaya positif itu menjadi sesuatu yang harus dilakukan? Apa manfaatnya bagi generasi muda, terutama yang ada di SMA Negeri 2 Jombang? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh audien, kepada murid saya Sajida dan Bapak Ibu Dewan Guru yang telah bergabung di forum virtual ini, saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali obrolan kita, talkshow kita ini dengan berdoa. Saya sengaja malam hari ini memakai shawl dengan bendera Palestina sebagai ungkapan solidaritas, keprihatinan serta keberpihakan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga tragedi kemanusiaan yang terjadi segera selesai, damai dan kemudian damai untuk
semesta di dunia ini. Oleh karena itulah marilah kita buka obrolan kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga saudara-saudara kita yang ada di Palestina senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan para musuh-musuhnya, para penjajah semoga ditaklukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sajidah. Alhamdulillah. Harusnya Sajidah jadi yang membuka, tapi saya butuh agak tapi nggak apa-apa Sajidah. Nggak apa-apa. Kita santai saja. Baik, saya akan menyampaikan, mendefinisikan tentang budaya positif. Yang pertama adalah filosofi tentang budaya positif itu kan sebenarnya diangkat dari pemikiran-pemikiran filosofisnya Ki Hajar Dewantara. Kita harus apresiasi bahwa Ki Hajar Dewantara pemikiran-pemikirannya diangkat dan kemudian dielaborasikan dengan ilmuwan kontemporer sehingga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu benar-benar menampilkan sosok asli dari Indonesia, Bapak Pendidikan kita. Ya, seperti Ki Hajar Dewantara dengan taman siswanya. Namun ke depan ya tidak hanya Ki Hajar Dewantara, kita harus memberikan porsi yang juga besar pula kepada para founding fathers khususnya yang berkontribusi dalam pendidikan. Di antaranya adalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, yang kontribusinya kepada pendidikan luar biasa. Ya, seperti itu. Ditutup. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan budaya positif itu adalah kalau kita bicara tentang budaya itu kan hasil budidaya cipta karsa atau hasil intelektual daya nalar akal sehat manusia yang kemudian terwujud dalam bentuk bisa jadi peraturan, bisa jadi tradisi, bisa jadi kesenian dan lain-lain. Ketika dalam konteks sekolah maka segala tata kelola, tata tertib, kemudian kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sekolah, baik itu yang sifatnya kultural maupun manajerial, itu bisa dikategorikan sebagai budaya sekolah. Nah, kalau kemudian ditambahi dengan kata positif, itu maksudnya adalah bahwa yang dikehendaki adalah apa yang berlangsung di dalam sekolah itu, yang berlangsung adalah sesuatu yang positif, sesuatu yang baik. Baik itu standarnya apa dalam konteks kebudayaan adalah ya sesuai dengan common sense kita, akal budi, akal sehat manusia. Seperti itu. Itu adalah budaya positif. Dalam konteks ini budaya positif nanti mewujud pada terciptanya visi sekolah. Visi sekolah yang mungkin melangit ya, dan memang visi itu harus melangit ya, yang idealis itu. Kemudian diturunkan dalam bentuk tujuan, strategi, dan lain-lain. Dalam bentuk praktek yang lebih praktis nanti diturunkan dalam bentuk peraturan-peraturan sekolah. Ya, tata tertib sekolah. Nah, di mana letak positifnya? Letak positifnya adalah bahwa apa yang terjadi atau apa yang berlangsung di dalam sekolah itu adalah didasarkan pada kesadaran bersama. Maka ketika melakukan A itu bukan semata-mata karena takut, karena ada peraturannya atau ada tata tertibnya. Bukan, tapi adalah kesadaran bersama bahwasanya oh ya ini baik, saya bisa menerimanya, maka saya lakukan.
Itu loh sebenarnya yang dikehendaki, kedewasaannya. Jadi ada kesadaran intrinsik, kesadaran dalam diri keluarga besar, eh, keluarga besar sekolah kalau di tingkat sekolah melakukannya. Ya, murid lagi seperti itu. Kenapa kok tidak mau datang terlambat? Bukan semata-mata karena aku takut nanti kalau terlambat kena skor pelanggaran, tidak. Tapi ada kemudian ada keyakinan kelas, ya, ada nilai kebajikan universal bahwa datang ke sekolah tepat waktu adalah satu kebaikan untuk menggapai ilmu yang dicita-citakan. Seperti ada nilainya, jadi ada kesadaran. Jadi tidak harus kemudian wah kucing-kucingan, ya kucing-kucingan. Maka kalau seandainya itu ya itu yang dimaksud dengan budaya positif. Begitu juga nanti tata kelola, tata kebudayaan yang berlangsung di sekolah itu didasarkan pada kesadaran intrinsik, kesadaran dari dalam diri yang bersangkutan, apakah itu siswanya ataukah gurunya atau karyawannya, ya, yang kemudian ada mindsetnya, ada akal budinya menyatakan iya, ya, bukan semata-mata karena peraturan, bukan semata-mata karena takut adanya tata tertib itu, tapi adalah aku menerima iki api. Ya. Kalau kemudian dia harus tidak melakukan sesuatu, ya karena itu jelek. Nah, itulah yang dimaksud dengan secara globalnya terkait dengan budaya positif itu. Nah, budaya positif itu nanti diturunkan lagi dalam bentuk disiplin positif. Ya, apa yang dimaksud dengan disiplin positif itu? Ya ketaatan terhadap aturan, tapi bukan semata-mata pada aturannya. Aturan itu menjadi norma umumnya, tata tertib sekolah menjadi norma umumnya, tapi dalam diri akal budi siswa atau guru atau keluarga besar sekolah itu menyadarinya, ya ada nilai kebajikan universal yang dipegangnya. Dalam konteks sekolah, ya ada keyakinan kelas yang dipegangnya. Contoh seandainya ada keyakinan kelas bahwasanya menjaga kebersihan kelas itu adalah sesuatu mulia. Kelas yang bersih nyaman. Ketika kelasnya nyaman, maka belajar juga menjadi nyaman. Maka ada kesadaran bersama bahwa kita harus bersama-sama menjaga kebersihan kelas. Nah, itulah kemudian keyakinan kelas seperti itu yang dipegangi. Sehingga kalau nanti ada anak atau siswa ternyata melanggar dari keyakinan kelas itu, dia sadar, oh iya, aku memang salah. Karena kita sudah punya keyakinan kelas bahwa menjaga kebersihan kelas itu adalah tanggung jawab bersama untuk menciptakan iklim kelas yang kondusif, seperti itu. Jadi, terus yang kedua adalah setelah disiplin positif, yang berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu apa? Ya kebajikan atau nilai-nilai positif yang diterima oleh semua orang, bisa diterima oleh semua orang karena sifatnya universal. Contoh kedamaian, contoh kasih sayang, contoh saling menolong. Kalau ada temanmu sakit, gak usah kemudian nunggu diperintahkan guru untuk sekadar menjenguk atau menegur sapa. Ya, kalau ada teman jatuh, gak usah kemudian nunggu terlalu banyak pertimbangan untuk segera menolong, tidak. Ya, jadi itu ada nilai-nilai kebajikan universal seperti itu. Yang berikutnya kita turunkan lagi adalah ketika orang sudah memiliki kedisiplin positif yang didasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal, maka diturunkan lagi bahwa sebenarnya untuk membangun satu budaya yang positif seperti itu kan sebenarnya kan melalui proses pendewasaan.
pendewasaan dalam berpikir, berperilaku. Kalau dulu kita anak kecil ketika mau belajar tingkat TK, itu kan mungkin harus ada tawar-menawar. Ya kamu belajar nanti saya beri ini. Nah, kamu mau belajar nanti saya belikan ini. Ya, tapi kan itu kan untuk tingkatan anak kecil. Jadi ada apa ya, teori-teori melakukan sesuatu karena ingin sesuatu. Ya, seperti itu. Tapi orang akan kemudian terus berproses karena kita diharapkan adalah semakin dewasa, maka tidak lagi motivasi ekstrinsik, tapi yang diharapkan adalah motivasi intrinsik, motivasi dalam diri. Apa itu? Ada kedewasaan. Ya, ada kedewasaan dirinya. Bagaimana? Tidak ada apa ya tadi ya? Apa ya? Balasan atau hadiah atau hukuman itu tidak penting bagi orang yang sudah dewasa karena belajar itu kebutuhannya. Kalau tidak belajar saya akan tertinggal. Kalau tertinggal maka saya akan kemudian merasakan kekurangan. Itu dewasa. Jadi tanpa harus menunggu. Ya, tentunya nanti gaya belajar tiap orang akan berbeda-beda. Ada yang mungkin gaya belajarnya auditori, senangnya dengan menggunakan suara, senang naik ngrungokno ceramah, senang kalau mendengarkan musik. Ada juga yang kemudian kinestetik, belajarnya harus dengan model, harus praktek dengan gerakan-gerakan dan lain-lain. Ada juga yang mungkin adalah visual. Ya, harus menampilkan, mempresentasikan dengan gambar, ya, ilustrasi-ilustrasi dan lain-lain. Setiap orang memiliki gaya belajar yang beragam. Makanya nanti di akhir ini nanti kalau budaya positif ini di akhirnya diterapkan dalam bentuk pembelajaran itu kan nanti ada namanya pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran yang mengikuti gaya belajar siswa. Ya, sehingga semua siswa bisa terlayani secara maksimal. Terakhir, yang paling penting lagi dalam konteks budaya positif ini adalah ada namanya restitusi. Restitusi. Bagaimanapun juga adanya peraturan tata tertib di sekolah itu penting. Tapi karena visi kita adalah mendewasakan, bukan untuk menjadikan orang itu taat hanya karena adanya skor pelanggaran, tapi adalah yang diharapkan adalah intrinsik, dimulai dengan nanti adalah membentuk keyakinan kelas seperti itu, maka adalah restitusi. Restitusi itu ibaratnya itu ya mengkonfirmasi. Contoh, X melakukan tindakan yang menyimpang dari keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelasnya tadi adalah menciptakan kelas yang kondusif, yang bersih seandainya. Oh, ternyata ada X membuang sampah di laci bangkunya seandainya. Maka restitusi bagaimana? Dia dipanggil, diajak ngobrol, kemudian ditunjukkan ya bahwasanya memang orang itu tidak ada yang sempurna, pasti ada potensi kesalahannya. Kamu dijak ngobrol ini ternyata ada salahnya. Salahnya apa? Oh iya Pak, saya salah membuang sampah tidak pada tempatnya. Ya, membuang sampah tidak pada tempat sampah. Ya. Saya tegaskan lagi, membuang sampah pada tempat sampah, bukan pada tempatnya. Karena apa? Nanti kalau pada tempatnya bisa didebat anak-anak. Oh ini tempatnya Pak. Wah bahaya ini. Membuang sampah pada tempat sampah. Apa itu tempat sampah? Ya kotak yang sudah disediakan seperti itu. Nah, restitusi nanti seperti itu. Setelah ditunjukkan kesalahannya, dia juga sadar, kemudian telah menyimpang dari keyakinan kelas, maka kemudian ada, kalau sudah sadar, terus bagaimana kompensasinya? Ya, maka kalaupun harus ada tanda petik sanksi, sanksinya bukan karena
kamu melanggar ini kemudian poinmu sekian, sanksi ini tidak. Tapi adalah ya ada kesadaran intrinsik, saya harus ibaratnya itu adalah penebus kesalahan. Tapi bukan didasarkan pada faktor di luar, dalam hal ini adalah guru, tapi adalah iya Pak saya salah melanggar kesepakatan kita bersama. Lalu bagaimana? Seandainya kasusnya adalah membuang sampah di laci kelas. Ya Pak saya akan ambil, saya akan lapi, bersihkan kembali sehingga kelas tetap kondisinya bersih. Itulah yang sebenarnya dikehendaki dari restitusi dengan teori segitiga restitusinya. Demikian saja yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Monggo dilanjutkan. Nggih Bapak, Masya Allah, pemaparan yang sangat lengkap. Niki teman-teman masih semangat nggih untuk menyimak jalannya talk show pada malam hari ini. Harus ya. Nggih, alhamdulillah. Tadi Pak Nain kan menjelaskan tentang budaya positif itu harus didasarkan pada rasa tanggung jawab dan juga kesadaran terutamanya. Betul, ya. Itulah Tapi yang kalau tidak, nggih, monggo. Ya silakan. Tapi kalau tidak didasarkan pada kesadaran, niku kan susah nggih Pak. Dan tidak semua orang ataupun anak-anak muda itu punya kesadaran yang sama. Nah, kalau diberlakukan restitusi tadi dengan adanya hukuman-hukuman bagi para murid, itu ada beberapa murid yang justru merasa tertantang untuk melakukan pelanggaran itu lagi, atau ada beberapa murid yang juga menyesal karena sudah melakukan pelanggaran itu. Nah, menurut Pak Nain, gimana sih memandang baik buruk dari pelaksanaan restitusi tadi? Gini, jadi restitusi itu tidak sekonyong-konyong langsung kemudian jadi restitusi itu bagian akhir. Sebelum adanya restitusi diawali dari pembentukan atau perumusan kesadaran intrinsik. Berarti apa? Semua pihak, kalau konteksnya sekolah, ya diajak berembuk. Ayo kita merumuskan. Makanya di sekolah itu kan ada MPK, Majelis Perwakilan Kelas, ada OSIS. Yang sebenarnya posisi MPK itu adalah perwakilan kelas untuk merumuskan hal-hal yang sifatnya legislatif, peraturan. Ibaratnya MPK itu DPR-nya. Ya. Tapi kan kalau di kelas di sekolah kita kan rada unik, meskipun MPK tapi ternyata aksinya dia juga seperti eksekutif gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa deh. Seperti walaupun sebenarnya seharusnya MPK itu ya tidak boleh lepas dari sisi legislatifnya. Makanya di MPK harusnya kemudian mengadakan bermusyawarah, merumuskan, harusnya ayo diajak menciptakan lingkungan SMA Negeri 2 Jombang ini bagaimana dalam perspektif murid dulu. Dalam perspektif guru bagaimana? Ya, ini sebenarnya harusnya menjadi wilayah bagi sekolah dan juga bagi siswa untuk melakukan berbareng-bareng merumuskan nilai-nilai kebajikan yang nanti akan dipegangi oleh seluruh stakeholder dan keluarga besar SMA Negeri 2 Jombang. Jadi tidak kemudian sekonyong-konyong ada peraturan sekolah, ada skor pelanggarnya sekian-sekian, enggak. Memang kalau memang sudah ada peraturan bagaimana Pak? Ya enggak apa-apa, tapi harus kemudian ayo dikaji lagi. Kalau memang sudah baik enggak apa-apa diteruskan. Kalau kemudian ternyata Pak ada perlu norma-norma baru yang perlu ditambahkan, ayo ditambahkan, enggak apa-apa itu. Ya. Nah, fungsinya apa ini? MPK harusnya. Nah, ketika sudah ada rumusan bersama, baru setelah itu diterjemahkan dalam lingkup kelas masing-masing. Di kelas ini menciptakan kelas yang kondusif,
sesuai dengan norma-norma visi misi sekolah, sesuai dengan tata tertib sekolah. Iki kira-kira apa ya? Nilai-nilai kebajikannya apa? Kemudian keyakinan kelas yang nanti dirumuskan apa? Ya, keyakinan kelas itu adalah komitmen bersama bahwa di kelas ini menginginkan A, B, C, D yang disepakati bersama. Ya, tapi tentunya tidak lepas dari turunan dari visi misi sekolah dan tata tertib yang telah dibuat oleh sekolah. Tapi ibaratnya nanti adalah keyakinan kelas itu lebih operasional cukupnya di kelas itu. Nah, seperti itu. Nah, baru kalau setelah itu, kalau kemudian namanya juga apalagi murid remaja, ini kan ya dinamikanya sangat sangat tinggi. Kalau kemudian wah saya malah tertantang, ya enggak apa-apa. Tapi kan kemudian kalau dia kemudian merasa tertantang untuk tanda petik melakukan pelanggaran, kan kemudian dalam hatinya sudah terberti, iya aku wis merumuskan bersama-sama. Maka ketika aku melanggar, ya dalam hatinya jelas gak nyaman. Nah disitulah letak restitusinya. Ya letak restitusinya di situ. Ya sehingga ya Pak seandainya namanya juga sama murid, begitu juga guru. Kalau yang melakukan restitusi adalah kepala sekolah, kan tiada pilihan bagi dia adalah ya Pak kalau guru saya khilaf. Lah tinggal nanti seandainya kepala sekolah, lah seandainya yang khilaf adalah Pak Nain. Ya Pak saya khilaf, ternyata saya tidak tidak tertib dalam bidang ini. Nah, nanti kan dibalik kalau kepala sekolah. Lah terus bukti Pak Nain untuk mentertibkannya, ya Pak. Nah, tinggal Pak, saya akan melakukan ini. Ya sudah, itulah restitusi, itulah kedewasaan. Begitu juga dengan siswa. Kalau siswa kemudian juga demikian, seandainya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan keyakinan kelasnya. Ya, tinggal kita ibaratnya wong Jawa itu ditunjukkan iki lo. Tapi tentunya ada prolognya bahwa siapa saja bisa menyimpang dari nilai-nilai yang telah disepakati. Karena memang manusia tidak ada yang sempurna. Nah, sisi emosional, sisi kesadaran intelektual yang kemudian ibaratnya gini ditunjukkan, itulah kemudian menjadikan orang iya ya saya salah. Nah inilah letak kedewasaan, inilah nilai edukasi yang tertinggi di sini, keberanian dan kemampuan orang menyadari kesalahannya, itu sesuatu yang luar biasa. Demikian Sajida. Oke, Bapak. Tapi kan Pak Nain ini di Smada itu posisinya itu sebagai guru PAI. Betul. Nah, guru PAI ini kok apa sih Pak posisi yang tepat bagi seorang guru PAI untuk mengontrol budaya positif tadi? Khususnya guru PAI. Wah, gitu. Kalau guru PAI yang sangat mudah. Contoh, ayo sekarang nah seperti gini. Saya guru PAI, maka mengintegrasikan budaya sekolah itu dalam konteks mata pelajaran pendidikan agama Islam. Apa itu? Contoh adalah anak-anak sekalian, kita ini orang Muslim, punya kewajiban sholat 5 waktu. Ya, kemudian setelah kemudian itu disepakati, ya, nah untuk mewujudkan itu maka harusnya ya kita harus ketika berada di sekolah jangan sampai kita lepas sholat duhur dan sholat asar, seandainya seperti itu. Bagaimana nak? Sepakat Pak. Lalu bagaimana? Kalau gitu adalah kita harus punya keyakinan kelas bahwa semua siswa harus melakukan sholat berjamaah duhur di Masjid Miftahul Abror. Sepakat? Sepakat. Satu keyakinan kelas. Kalau kemudian nanti ternyata ada murid X ternyata tidak mengikuti sholat berjamaah duhur di kelas, kan saya tinggal manggil, X ini deh. Ada apa Pak Nen?
Tadi kok saya lihat kamu nggak ada di masjid, kamu kemana? Iya Pak, saya telat seandainya. Loh, keyakinan kita kan sudah membuat keyakinan kelas bahwasanya kita harus mengikuti sholat berjamaah di masjid. Ya, kalau seperti itu bagaimana nak? Orang mengatakan iya Pak, saya salah. Nah, ketika ada pengakuan, ada kesadaran seseorang khususnya murid mengakui kesalahannya. Inilah yang sebenarnya inti dari restitusi itu. Nah kalau seperti itu bagaimana nak? Padahal ini bagian dari penilaian. Oh ya Pak, kalau gitu saya minta gantinya apa Pak sebagai kompensasinya agar saya bisa tetap mendapatkan penilaian dari Pak Nain. Ya, makanya kalau saya kemarin, nak itu loh nak, seperti gini, pada saat kita menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi, Maulid Nabi itu ya, kita memberikan keyakinan kelas bahwasanya kita wajib memperingat atau menyukseskan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di SMA Negeri 2 Jombang. Sepakat semuanya. Nah, yang kedua saya tambahkan anak-anak sekalian bahwasanya peringatan ini adalah bagian dari pembelajaran pendidikan agama Islam. Ya, yang kemudian nanti akan kita nilai. Ya. Yang ketiga adalah anak-anak sekalian, ini karena ini adalah bagian pembelajaran, maka harus ada penugasan. Nah, saya buat tugasnya apa Pak Nen? Buat resum. Ketika ada siswa yang tidak hadir kegiatan itu, kan berarti dia menyimpang dari keyakinan kelasnya. Keyakinan kelasnya. Nah, tinggal saya manggil, kemarin kemana? Oh saya gini, oh ini gini loh. Kan kita sudah sepakat, iya Pak. Lah terus bagaimana saya memberi nilainya? Ya, mau nggak diberi nilai? Jangan Pak. Mau diberi nilai? Ya nak Pak, mau. Kalau begitu kan ya harus ada kompensasinya. Apa konsekuensi kompensasinya? Nah, saya tawarkan, nah itulah kita kan sekarang masjid kita musim kemarau. Masjid kita itu kalau siang meskipun habis dipel atau disapu kan tetap ngeres. Mau nggak membersihkan atau ngepel atau membersihkan masjid? Mau Pak. Nah, kesadaran kemauan itulah yang kemudian menjadi apa ya? Menjadi goal dari restitusi. Maka ketika anak melakukan membersihkan masjid bukan karena mangkel dihukum, tapi iya Pak, kalau saya tidak melakukan ini, konsekuensinya saya tidak mendapatkan penilaian. Karena saya sudah melanggar keyakinan kelas yang telah dibangun, seperti itu. Jadi seperti itu Sajida. Kalau dalam konteks pendidikan agama Islam. Dan tentunya banyak lagi. Contoh lagi yang saya tambahkan. Dalam konteks kayak itu. Saya kan sampaikan berkali-kali. Nah, kalau menemukan barang, uang lebih-lebih atau kontak sepeda motor, segera sampaikan kepada Pak Naim. Ini kan sesuatu yang real, sederhana. Tapi kan itu praktek akhlak mulia. Ya, ketika ada, maka saya sampaikan siapa yang menemukan barang dan kemudian dilaporkan kepada Pak Nen, maka saya akan memberikan nilai plus. Ini adalah kita meyakini kejujuran itu kan mulia. Semuanya meyakini seperti itu. Nah, praktek kejujuran yang paling sederhana itu menemukan uang gak diambil, menemukan kontak sepeda motor, kunci kendaraan bermotor atau kunci rumah tidak diabaikan tapi diambil kemudian dilaporkan kepada Pak Nen untuk diumumkan. Ini kan satu ekspresi kejujuran yang harus diapresiasi. Sederhana. Seperti itu. Demikian Sajida. Iya Bapak, betul Son. Nah, untuk itu Bapak, belakangan ini di Smada itu seringkali ya para guru-guru itu membicarakan hal mengenai 3S, senyum, salam, sapa. Betul. Belakangan ini tuh anak-anak Smada itu lumayan termotivasi untuk menyapa gurunya, salim, senyum saat ada guru yang melintas, baik itu guru yang kami kenal maupun guru-guru yang belum kami kenal. Betul. Nah, salah satu sebab anak-anak itu
termotivasi untuk melakukan hal tersebut itu karena adanya pujian, dan juga guru-guru itu selalu saja mengingatkan kami untuk tidak lupa melakukan 3S itu tadi. Menurut Pak Nain sendiri, seberapa penting sih peran guru-guru tadi itu untuk memotivasi murid-muridnya? Karena jujur Pak, sejak 3S itu kan sering kali digaungkan, mulai dari poster, pajangan-pajangan itu saya rasa sudah banyak sekali yang menyebutkan 3S. Tapi semenjak guru-guru itu mengingatkan, memotivasi, itu rasanya sangat berkesan dan kami dari siswa-siswi ini sangat termotivasi. Iya. Jadi memang demikian, memang seharusnya demikian, Sajida, bahwa senyum, sapa, salam itu ya sesuatu, itu adalah nilai kebajikan universal. Apapun budaya kita, apapun agama kita, disenyumi kan api, ya seneng sih. Ya, disapa, ojo metutut. Ya, maka itulah yang menjadi salah satu di antara kekhasan saya ketika mengajar. Saya sangat sadar, anak-anak SMA 2 itu anak-anak pinter. Kalau yang dikehendaki sekolah itu hanya mencari kepinteran, tanpa guru hari ini sama sudah pinter. Saya itu dalam banyak hal sering berguru atau belajar dari kalian kok. Lebih-lebih urusannya teknologi. Ya, kalau sekolah hanya sekedar mencari pinter, kalian sudah jauh lebih pintar daripada kami. Ya. Tapi makanya sekarang adalah bagaimana yang lebih penting lagi tidak sekedar pintar, tapi adalah bagaimana melalui sekolah itu kita menjadi pribadi dewasa. Pribadi dewasa itu pribadi yang mengerti, kalau wong Jawa itu ngerti posisi empan papan, ngerti dengan relasi dengan sesama manusia. Ketemu sesama manusia, ojo metutu, mencucu. Nah, senyum. Ya. Makanya inilah yang menjadi, saya kan ketika masuk kelas kan gitu, gaya saya gitu. Assalamualaikum. Ada yang assalamualaikum dengan wajah yang khas, ceria, dengan langkah yang itu kan sebenarnya dalam rangka menciptakan suasana yang ceria dalam pembelajaran seperti itu. Dan itu akan dirasakannya nyaman. Orang akan kemudian mengatakan, iya jo, ya, belajar akan menjadi nyaman. Lebih-lebih saya juga sudah komitmen. Pokoknya masuk kelas iku atiku kudu seneng, atine muridku ya kudu seneng. Ya. Aku ketika saya atiku gak plong masuk kelas. Kalau harus masuk kelas akan kemudian terus terang kepada murid, nah saya lagi gak enak. Seperti itu. Atau kemudian saya harus minta waktu sekian waktu untuk menetralisir suasana. Seperti itu. Ya, itulah makanya keceriaan ya, seperti itu. Nah, senyum, sapa, salam, ini kan sesuatu yang yang mulia. Ya sesuatu yang mulia. Makanya ya ayo kita tetap ini bagian dari kultur positif kita, positif culture kita yang harus kemudian kita terus semaikan. Jangan sampai guru ketemu muridnya meneng, murid ketemu gurune acu. Terus apa yang kemudian kita cari? Ya, maka kalau seperti ini nggak usah sekolah. Yang sepertinya adalah udahlah langsung menghadap laptop. Belajar, kau mau tanya apa? Pengen belajar apa? Pengen tahu apa? Silakan sampean tanya kepada sekarang ChatGPT. Itu. Kalau kamu pengen tahu segala sesuatunya, udahlah tanya ke situ. Nah, itu akan lebih pintar daripada Pak Nain. Tapi Pak Nain akan menghadirkan sesuatu yang tidak kamu jumpai melalui kecerdasan artifisial. Ya, makanya seperti itu. Lah, tugas guru seperti itu. Lah, budaya positif, disiplin positif, restitusi dan lain-lain itu dalam rangka guru menghadirkan sisi humanis, sisi kemuliaan yang tidak bisa dijumpai melalui perangkat
teknologi. Demikian Sajidah. Ji Bapak, Masya Allah. Silakan Sajidah, barangkali ada yang mau menyampaikan sesuatu. Bu Ririn. Oh ya. Ini ku. Dipersilakan Sajidah. Monggo Bu Ririn. Baik, terima kasih Sajida, terima kasih Pak Nain atas apa yang telah disampaikan. Sangat menarik sekali Pak, apa yang disampaikan Pak Nain tadi untuk menghidupkan budaya positif, menghidupkan disiplin positif. Nah, yang ingin saya ketahui dari Pak Nain sebagai guru itu teknis Pak. Teknis untuk menghidupkan kesadaran. Tadi Sajida sendiri kan juga menyampaikan bahwa kesadaran, jangankan kesadaran siswa ya, kadang-kadang di level orang tua mood atau semangat itu kan on off gitu ya. Nah, ini teknis untuk menghidupkan kesadaran, untuk selalu on track, on rule, on job gitu, itu gimana Pak yang sudah dilaksanakan di SMA 2? Terima kasih Pak Nain, terima kasih Sajida. Terima kasih Bu Ririn. Baik. Pak Nain. Ini kayaknya Sajida, apakah suara saya terdengar? Terdengar Bapak. Ini koneksinya lagi nggak bagus. Baik, nggak apa-apa. Jadi menanggapi yang disampaikan oleh Ibu Ririn tadi, kalau yang dilakukan di SMA Negeri 2 Jombang, kan kita yang pertama memiliki perangkat kelembagaan. Yang pertama adalah melalui Majelis Perwakilan Kelas (MPK), yang itu berkontribusi dalam mengkonstruksi budaya positif di SMA Negeri 2 Jombang melalui tata tertib, melalui kebijakan-kebijakan kelembagaan seperti itu. Jadi MPK secara periodik melakukan permusyawaratan, melakukan sidang, melakukan musyawarah, yang itu biasanya didampingi oleh pembina OSIS, kemudian juga kepala sekolah, untuk merespon apa-apa yang menjadi aspirasi siswa. Yang berikutnya adalah terkait dengan budaya positif lagi adalah contoh, kalau konteksnya adalah sesuatu yang sifatnya sesuatu yang sifatnya adalah penerapan praktis, maka sekolah SMA Negeri 2 Jombang itu dalam waktu secara periodik mengadakan lomba. Contoh, ada lomba kebersihan kelas. Tapi tidak hanya lomba kebersihan kelas, nanti ada nominasi kelas terkotor. Ya. Dengan maksud apa? Ya supaya mereka-mereka yang memang kelasnya kotor itu kemudian ketika mendapatkan nominasi kelas terkotor, mereka sungkan, kemudian termotivasi untuk memperbaiki diri, seperti itu. Ada lagi yaitu adalah penerapan, kalau berkaitan dengan penerapan budaya positif di SMA Negeri 2 Jombang. SMA Negeri 2 Jombang melalui kepemimpinannya Kepala Sekolah Bapak Budiono itu menerapkan model tilang, bukti pelanggaran yang didasarkan pada norma-norma tata tertib sekolah yang berbasis pada skor-skor pelanggaran. Contoh, datang terlambat, poinnya sekian. Nah, seandainya poinnya 10. Ini baik itu pembina OSIS, guru, dan seluruh keluarga besar SMA Negeri 2 Jombang diberi kewenangan untuk memberikan bukti pelanggaran atau tilang. Nah, tilang itu kemudian disetorkan kepada petugas piket, itu kemudian
menginput data-data pelanggaran beserta dengan poin-poin pelanggarannya ke dalam satu sistem yang telah dibuat oleh SMA Negeri 2 Jombang. Sistem ini computerized dengan maksud adalah bahwa pelanggaran itu benar-benar terekam, kemudian sekolah bisa memberikan tindakan secara terukur. Meskipun dalam praktiknya sekolah tetap mempertimbangkan sisi edukatif humanis, namun ini perangkat yang sifatnya poin-poin pelanggaran ini memang perlu dibuat sebagai acuan. Karena apa? Kita seringkali kemudian menghadapi masalah ketika ada protes dari murid atau dari wali murid terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang mungkin tidak bisa dibuktikan secara objektif. Makanya dengan adanya sistem tilang ini, maka objektivitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian pada tahap berikutnya, jika poin-poin pelanggaran itu telah mencapai batas-batas tertentu, maka guru BK, bimbingan konseling, melakukan tindakan, apakah dengan cara memanggil siswa yang bersangkutan atau memanggil wali siswa untuk kemudian diajak ngobrol bareng terkait dengan hal-hal yang terjadi pada siswa tersebut, sehingga wali murid juga mengetahui ada perhatian, ada shock terapi untuk melakukan edukasi lebih lanjut. Itu yang berlangsung di SMA Negeri 2 Jombang. Kemudian dalam praktik selanjutnya ada di SMA Negeri 2 Jombang ini kan sudah memiliki 3 guru penggerak yang sudah lulus pendidikan guru penggerak, dan sekarang 1 calon guru penggerak, saya Ninadin Maulana, pada angkatan ke-9 yang telah diberi bekal kemampuan restitusi. Nah, restitusi inilah yang kemudian dipraktikkan dalam kelas, di dalam pembelajaran, sehingga nilai-nilai edukatif yang humanis ini bisa disepakati, dibangun bersama antara murid dengan siswa. Makanya kemudian kita merumuskan keyakinan kelas di tiap kelas-kelas yang kita ajar. Kemudian kita pahami bersama apa-apa saja yang menjadi nilai-nilai kebajikan universalnya. Kemudian kita rumuskan dalam lebih praktis dalam bentuk keyakinan kelas. Kemudian inilah yang kemudian nanti akhirnya menjadi acuan bagi kita untuk melakukan tindakan restitusi jika ada perilaku-perilaku yang menyimpang dari keyakinan kelas yang sudah dijalankan. Kalau dalam praktik pendidikan agama Islam, seperti kemarin saya praktikkan adalah ketika kita membuat keyakinan kelas bahwa mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam beserta penugasannya adalah penting sebagai bentuk implementasi pendidikan agama Islam tidak sekadar pada ranah pengetahuan tapi juga pada pembentukan karakter, maka kita membuat keyakinan kelas seperti itu. Kemudian diturunkan dalam bentuk penugasan bahwasanya kita akan menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi dengan ada rangkaian acaranya. Nah, siswa kemudian dalam konteks pembelajaran agama Islam saya wajibkan untuk mengikutinya dan ada penugasannya, yaitu meresum acara talkshow beda sajak cinta dalam kitab Maulid Adibai. Ternyata setelah kita laksanakan kegiatan maulid, ada yang tidak masuk, ada yang tidak mengikuti berdasarkan daftar hadir yang saya cek. Nah, disinilah kemudian saya berperan, saya panggil mereka untuk kemudian kita ajak ngobrol dalam konteks restitusi. Ya, ketika kemudian mereka menyadari bahwa yang dilakukannya adalah salah, yang dilakukannya adalah menyimpang dari keyakinan kelas yang telah disepakati bersama, dibangun bersama, maka ya saya sebagai guru mengondisikan dia bagaimana kemudian
dia sadar bahwa ketika orang yang salah punya kewajiban memohon maaf. Karena ini konteksnya dalam pembelajaran yang kemudian ada sisi penilaian, ya saya kemudian sampaikan kalau kalian kemarin tidak mengikuti, tidak melaksanakan resum karena Anda tidak menghadiri kegiatan tersebut, maka bagaimana mungkin saya bisa menilai? Apa yang saya nilai? Dari situlah kemudian dia berpikir, Pak kalau begitu saya harus memberi kompensasinya. Nah, kalau Anda punya memiliki kesadaran kebutuhan kompensasi itulah, maka disitulah saya kemudian memberikan penugasan sebagai bentuk kompensasi. Saya tawarkan kepada mereka, nah Masjid Miftahul Abror itu kan setiap saat digunakan anak sholat duha, sholat duhur dan asar. Kadang-kadang juga kita pembelajaran di sana. Sekarang musim kemarau, ngeres, ya. Nah, seperti itu. Nah, saya butuhnya adalah, ayo kami tawarkan bagaimana jika kompensasinya adalah kalian membersihkan masjid, menyapu, ngelapi debu-debu yang mungkin menempel di mimbar, di beberapa properti yang ada di masjid. Ya, sebagai kompensasi Anda tidak mengikuti penugasan. Ternyata mereka siap. Ya, karena mereka siap, oke, kita jalankan. Ya, ketika mereka menjalani kegiatan itu ada yang ngepel, ada yang nyapu, ada yang ngelapi properti yang ada di masjid. Ketika ditanya bagaimana, mereka tidak merasa bahwasanya ini adalah bagian dari hukuman, tapi mereka adalah kompensasi. Iya ya, saya kemarin melanggar keyakinan kelas yang telah kita susun bersama-sama. Inilah praktek pengupayaan di budaya positif yang ada atau yang berlangsung di SMA Negeri 2 Jombang, khususnya yang terintegrasi dengan materi-materi yang sesuai dengan pendidikan calon guru penggerak yang kami jalani. Demikian Bu Ririn apa yang bisa saya sampaikan. Sajida dan Bu Ririn, selanjutnya praktik restitusi yang sudah kami lakukan di SMA Negeri 2 Jombang ini sebagaimana yang kami tampilkan dalam video berikut ini, Bu. Silakan disaksikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, pada pertemuan yang lalu kita kan telah membuat satu kesepakatan bersama. Salah satunya yang telah kita sepakati adalah kita membuat statement bahwa mengikuti pembelajaran apa nak? Agama Islam dan penugasannya adalah penting. Apa konsekuensinya? Berarti kalau Anda tidak mengikuti pembelajaran berarti melanggar. Hingga pertemuan berikutnya ketika acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Anda wajib mengikutinya. Dan tentunya nanti ketika ada hal-hal yang tidak sesuai kesepakatan, seperti biasa saya ingin membersihkan masjid. Ngeresiki masjid tapi tak elek. Karena itu nanti anak-anak yang tidak sesuai dengan kesepakatan, saya minta masjid kita itu biar nyaman dibuat sholat, maka harus dibersihkan. Sepakat? Dita dan Hisam silakan masuk nak. Ya silakan masuk nak. Nih duduk di sini sudah saya siapkan. Silakan. Salam dulu nak. Barakallah. Hisam, namamu Hisam ya nak ya? Namamu Dita ya? Iya. Anak Hisam dan Dita kemarin pada waktu peringatan Maulid Nabi itu kan saya memberi penugasan dan kemudian saya cek si daftar hadirnya. Ternyata ketika saya cek, kok namamu itu daftar hadirnya kosong. Tak lihat Hisam. Kemudian Dita juga demikian, kok kosong. Coba ceritakan, ada apa kok kamu benar tidak ikut acara peringatan Maulid Nabi? Enggak, Pak. Enggak. Kenapa nak? Kemarin tuh saya ketiduran, Pak. Tertidur, waduh. Kalau kamu Dita kenapa nak? Saya kira tanggal merah Pak, jadi saya Walah.
Hisam dan Binta, kamu ingat nggak kemarin sebelum pelaksanaan Maulid Nabi kan Pak Naim sudah memberikan penugasan. Ya, kita kan sudah membuat kesepakatan bahwasanya nanti ada penugasan, kemudian Anda juga membuat resume. Berarti kan konsekuensinya kamu tidak bisa membuat resume nggak ya? Kamu ingat nggak kesepakatan yang sudah kita buat bahwasanya mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam dan juga penugasan-penugasannya adalah penting bahkan wajib. Kalau seperti ini, kira-kira kamu nggak merasa kayak ini sebagai suatu pelanggaran nggak? Pelanggaran. Kita bagaimana? Pelanggaran. Nah kalau memang pelanggaran, sedangkan kita sudah membuat kesepakatan belum? Sudah, Pak. Sudah. Kalau kesepakatan sudah dibentuk, kemudian ada penyimpangan dari kesepakatan itu, berarti ada sesuatu yang bermasalah. Di sini kan yang bermasalah aturannya atau gurunya atau muridnya? Muridnya. Salah nggak ini? Muridnya salah nggak? Salah. Wajibnya orang salah, kalau begitu bagaimana nak? Wajibnya orang salah bagaimana? Minta maafnya kepada siapa? Gurunya siapa? Pak Men. Udah silakan. Pak Naim. Saya sama Aisyah. Minta maaf karena kemarin tidak mengikuti acara Maulid Nabi dan jadi kami tidak bisa membuat resume. Nah, memang tugasnya guru itu bukan menghukum kok. Tugasnya guru itu mengedukasi. Kalau sama yang penting adalah hisab dan kita sudah tahu kalian berbuat salah. Dan saya mengingatkan itu salah dan kamu tahu bahwa memang ini adalah salah. Dan saya apresiasi kalian juga sudah minta maaf. Ya, saya husnudon, permintaan maaf itu adalah tulus. Tapi karena kita berada dalam suasana pembelajaran, maka ya harus ada konsekuensi untuk pengganti. Kamu siap nggak dengan konsekuensinya? Siap. Ya harus siap. Nah kalau nggak siap, ya terus saya memberi nilainya dari mana? Ya teman-temanmu yang sudah mau resume sudah beri nilai, teman-teman yang ikut hadir sudah saya beri nilai. Kamu tidak ada kan berarti kan kosong nilainya. Siap dengan konsekuensi pengganti? Siap. Nah, saya ingin masjid kita, Masjid Miftahul Abrar itu biar tidak ngeres. Ketika karena kemarau, ya saya pengenlah sampai mimbarnya dibersihkan, lantainya disapu. Nanti ketika kita sholat duha, ketika sujud nyaman gak ngeres. Ketika sholat nyaman gak ngeres. Bersedia nggak kira-kira? Bersedia, Pak. Konsekuensi dari pelanggaran ya? Oke ya. Baik, seperti ya. Kalau gitu setelah ini silakan sampean langsung ke masjid untuk melakukan penugasan itu sebagai pengganti. Siap? Terima kasih. Barakallah. Barakallah. Wes, enggak apa-apa, silakan. Sudah keluar. Nggih. Sama-sama, nggih. Insyaallah. Lantai 2 deh.
Sajida, Bu Ririn, dan seluruh audien talkshow virtual ini ternyata suasana tidak bisa sesuai dengan harapan kita untuk lancarnya talkshow virtual ini. Ternyata ini kita sedang mengalami gangguan koneksi sehingga saya tidak bisa lagi melanjutkan obrolan kita. Namun saya merasa bahwa poin-poin penting terkait dengan diseminasi budaya positif sebagai tuntutan bagi calon guru penggerak angkatan 9, saya rasa sudah saya paparkan semuanya meskipun dengan segala keterbatasan. Oleh karena itulah saya tidak bisa melanjutkan acara virtual ini karena memang ada gangguan pada koneksi internet yang ada di rumah saya. Oleh karena itulah maka saya cukupi sekian. Saya ucapkan terima kasih yang pertama adalah kepada Sajida yang telah dengan ikhlas memandu acara virtual ini. Saya sampaikan juga terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 2 Jombang, khususnya kepada Kepala SMA Negeri 2 Jombang Bapak Budiono yang senantiasa mensupport apa yang menjadi kebutuhan kami sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Terima kasih semuanya dan saya ucapkan sekali lagi kepada Ibu Ririn Eva Hidayati yang saya aktif menanggapi dalam forum ini, begitu juga dengan murid-murid SMA Negeri 2 Jombang dan audien dari berbagai sekolah yang lainnya. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Marilah kita akhiri rangkaian kegiatan virtual ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Diseminasi budaya positif di SMA Negeri 2 Jombang sudah saya lakukan dengan cara virtual. Kita berkomunikasi dengan guru, dengan murid SMA Negeri 2 Jombang untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan modul materi disiplin budaya positif melalui modul pendidikan guru penggerak. Kemudian juga kita korelasikan dengan praktek yang berlangsung di SMA Negeri 2 Jombang. Tentunya ini banyak hal yang kemudian perlu disempurnakan lagi dalam langkah-langkah berikutnya. Maka pada tahap berikutnya komunitas praktisi, komunitas belajar menjadi sangat penting di SMA Negeri 2 Jombang untuk mengupayakan budaya positif di SMA Negeri Jombang itu lebih kokoh dan mantap lagi. Demikian bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.